buaya misalnya. Buaya karena dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mengharamkan. Makanya buaya haram. Apa yang mengharamkan? Ya binatang buas. Maka binatang buas ini mau di mana saja haram. Tapi kalau mazhab Maliki kenapa bisa halal? Karena mengambil hadis yang mengatakan bahwa laut itu airnya suci dan mensucikan, hewannya halal. Jadi hewan halal ini semua dipukul rata. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak, bahwa hadis ini tetap dikompromikan dengan hadis yang mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada, Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024 dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terkait dengan kaidah tadi, jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah, ini hukum asal dalam muamalah ini adalah boleh kecuali ada dalil mengharamkan. Ini sepakat para ulama, memang begitu. Jadi dan itu kan berlandaskan dalil tadi, dalil hadis Al-Quran, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan segala yang ada di bumi. Jadi intinya bahwa segala yang ada di bumi dan juga hukum-hukum muamalah ini, hukum asalnya adalah boleh kecuali ada yang mengharamkan. Itu sepakat para ulama. Tapi nanti makanya nanti dalam kaidah tafsirnya mungkin ada khilaf. Karena ini ada dalil yang mengharamkan, ini tidak ada dalil yang mengharamkan, nah gitu. Atau memahami nas misalnya makanya terkait misalnya kayak buaya misalnya. Buaya karena dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mengharamkan, makanya buaya haram. Apa yang mengharamkan? Ya binatang buas. Maka binatang buas ini mau di mana saja haram. Tapi kalau mazhab Maliki kenapa bisa halal? Karena mengambil hadis yang mengatakan bahwa laut itu airnya suci dan mensucikan, hewannya halal. Jadi hewan halal ini semua dipukul rata. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak, bahwa hadis ini tetap dikompromikan dengan hadis yang mengatakan bahwa setiap binatang yang berkuku tajam, bertaring, berarti binatang buas tidak boleh. Berarti kan juga dihukumi yang di laut. Nah, jadi terkait dengan mengkomparasikan, mengkompromikan dua hadis itu. Nah, di situ kasus-kasus. Nah, sama juga dengan biawak. Biawak ini ya memang kalau kita bawa al-aslu fil muamalah al-ibahah, tapi kan itu tidak mutlak begitu, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, biawak ini kan termasuk pemakan daging. Hewan, berarti kan dia sudah masuk binatang buas, ya kan? Nah, kalau dia sudah termasuk binatang buas berarti haram berlandaskan hadis tadi. Nah, jadi nanti kadang-kadang ulama berbeda tuh dari segi tafsilnya. Tapi kalau terkait dengan kaidahnya ini al-aslu fil muamalati al-ibahah, itu sepakat mazhab yang empat. Jadi nanti pembawaan memaknakan, mentafsirkan nas-nas yang ada itulah bisa jadi kemudian terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat, termasuk hewan yang hidup di dua alam. Sebagian ulama tidak menjadikan itu sebagai dalil bahwa hewan yang hidup di dua alam menjadi haram. Itu bukan dalil sebagian ulama. Nah, jadi hewan yang hidup di dua alam halal.
Kecuali kalau hewan ini nanti dia berbisa, itu di situ dia haramnya gitu. Nah, tetapi dia hidup di dua alam saja, itu khilaf di antara para ulama terkait masalah haramnya. Ada yang mengatakan kalau hidup di dua alam berarti haram. Ada yang mengatakan hidup di dua alam belum tentu haram. Hidupnya di dua alam itu bukan menjadi patokan keharamannya, tapi mungkin ada faktor yang lain. Nah, kalau tidak ada faktor yang lain, baik kepada kaidah tadi bahwa dia tetap boleh. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sholat Jumat. Nah, memang populer dalam mazhab Syafi'i bahwa kita harus 40 ya. Itu 40 yang mukim. Memang kadang-kadang ini tidak terwujud di kota. Di kota, apalagi di kantor-kantor kan. Maka kalau yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i yang enggak sampai 40 itu ya sholat zuhur setelah itu sebenarnya. Kalau dia agak ekstrim atau berpegang kepada mazhab Syafi'i. Jadi yang sholat enggak sampai 40 itu enggak sah sholat Jumat kan gitu. Kan kecuali kalau masjidnya enggak muat gitu. Atau nah barulah boleh dibuka yang lain. Tapi kalau kita kan masih memadai intinya gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi? Balik kepada menyikapi perbedaan ulama. Menyikapi perbedaan ulama itu jadi la yungkarul mukhtalafu fiha. Sesuatu yang diikhtilafkan oleh para ulama tidak bisa kita ingkari. Jadi kalau sudah diperbedakan oleh para ulama, kita tidak bisa mengingkari. La yungkarul mukhtalafu fiha. Sesuatu yang ulama berbeda pendapat, kita sebagai orang awam tidak bisa mengingkari. Maka oleh karena itu, bagi yang mau ikut ini silahkan, bagi yang mau ikut ini silahkan. La yungkar, tidak bisa kita mengingkari. Orang dia para ulama yang berbeda kok. Ahlinya ya gimana lagi? Ahlinya yang berbeda di situ. Tapi yang kedua, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perkara yang diperselisihkan itu bagus. Nah, artinya apa? Kita sholat Jumat tidak sampai 40 menurut mazhab Syafi'i, tidak sah sholat Jumat kita. Menurut ulama yang lain, oke, sah. Berarti kan kita masuk dalam ranah perbedaan nih, khilaf. Tapi kalau kita sholat Jumat lebih 40 menurut mazhab yang lain sah, menurut mazhab Syafi'i sah. Artinya kita tidak masuk dalam ranah perbedaan. Maka kita keluar dari ranah perbedaan menuju ranah yang tidak diperbedakan, itu dianjurkan. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Itu turunan yang kedua. Yang pertama, kita tidak bisa mengingkari, tapi kalau bisa keluar, sebisa mungkin keluar. Bersentuhan suami istri, menurut mazhab Syafi'i batal wudunya. Solat tidak sah solatnya. Menurut ulama yang lain sah. Kalau wudu tidak bersentuhan tidak wudu, solatnya diperselisihkan. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah, menurut ulama yang lain sah. Berarti kan dia masuk ranah perbedaan. Tapi kalau dia berwudu, menurut mazhab Syafi'i sah, menurut ulama lain sah. Berarti dia tidak masuk ranah perbedaan. Berwudu dianjurkan. Kenapa? Keluar dari ranah perbedaan. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari ranah perbedaan itu dianjurkan. Nah, tapi ada yang ketiga. Mani betul ya fi syai'im minal mukhtalafi fiha falyuqallid man ajaza. Ketika satu pendapat di satu persoalan diperselisihkan oleh para ulama, terkadang kita dituntut, kan kondisi kita, keadaan kita menuntut kita untuk menjalani yang mudah itu. Kok keadaan kita nih? Keadaan kita menuntut kita untuk mengambil yang mudah. Maka ikutilah yang mudah itu. Karena Allah juga mengatakan ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah, jadi kondisi ideal kalau bisa keluar dari ranah perbedaan. Tapi kalau keadaan menuntut kita, saya diundang menjadi khatib di kantor. Ketika saya naik, udah azan, cuma 20 jamaahnya. La haula wala quwata illa billah. Gimana ini mazhab Syafi'i? Enggak sah salat Jumat saya. Berarti kan keadaan saya menuntut, bukan saya yang memilih. Ya, walaupun waktu diundang bisa nolak, bisa tidak kan. Cuma enggak tahu keadaannya kan gitu. Nah, ketika saya diundang khutbah di situ, naik saya khutbah, jamaahnya cuma 20. Berarti ini mau tidak mau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat Jumat tidak disyaratkan 40.
karena keadaan yang menuntut. Itu bukan kita memudah-mudahkan, tetapi memang ada kemudahan di dalam agama. Bukan kita yang mudah-mudahkan. Kalau kita mudah-mudahkan, maka kita sengaja mencari yang mudah-mudah. Itu yang tidak boleh. Tetapi kadang-kadang kondisi kita yang menuntut itu, keadaan kita yang menuntut itu. Pengantin baru dikit-dikit maunya pegangan tangan, ya kan? Mesra, dia kemana-mana berpegang tangan. Bahkan masuk masjid naik tangga lift, kalau perlu pegangan tangan juga. Ini itu. Ini payah ikuti mazhab Syafi'i ini. Tapi kalau sudah nikah umur 50 tahun dah menikah dah, jangankan pegangan tangan, boncengan motor aja jaraknya udah 30 cm. Itu tidak perlu lagi ikut mazhab yang lain. Syafi'i saja berpegang teguh gitu. Jadi kadang-kadang keadaan itu, Pak. Maka perlu tuh, kita tidak bisa mengingkari ulama ketika berbeda pendapat. Tetapi kita dalam kondisi ideal, ikutilah pendapat yang paling hati-hati, kondisi ideal. Tapi ketika kondisi kita tidak ideal, man ibtuliya fi syai'in minal mukhtalafi fiha falyuqallid man ajaza, maka kita berarti dituntut untuk mengikuti yang membolehkan. Dan itu kan rukhsah. Keadaan kita yang menuntut itu. Andaikan kita ditanya di akhirat, kenapa engkau pilih ini? Ya Allah, itu bukan pilihan saya, keadaan saya yang menuntut seperti itu. InsyaAllah Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi bukan selera kita gitu. Yang tak boleh itu adalah mengikuti selera, ikut ini, ikut ini, ikut ini, padahal ideal gitu. Nah, dalam kondisi ideal sebisa mungkin ambil pendapat yang hati-hati ketika ideal. Itu. Jadi enggak mesti tadi bubarkan sholat Jumatnya gitu. Itu nanti ekstrim pula kita kan, bubarkan sholat Jumat. Nanti masuk pula berita membubarkan sholat Jumat. Nah, ini masuk berita itu judulnya membubarkan sholat Jumat, bukan membubarkan sholat Jumat karena mengikuti mazhab Syafi'i misalnya gitu. Itu yang dimasukkan membubarkan sholat Jumat. Buruk lagi citra ya nanti. Nah, berita itu kan gitu, nyari yang hot kan, hits ya, gitu. Jadi ya balik ke tadi bahwa sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama menjadi kelapangan bagi kita, menjadi kemudahan bagi kita. Itulah ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan ulama umatku adalah rahmat. Gitu. Allahu a'lam. Baik. Ibu ada. Baik, cucu terhalang oleh pamannya yang laki-laki. Cucu terhalang oleh pamannya yang laki-laki. Tetapi juga dibolehkan di sebagian hukum bahwa ada istilah waris pengganti. Nah, jadi karena mestinya ketika bapaknya hidup, mestinya bapaknya dapat, dan apa yang didapat oleh bapaknya turun ke anaknya, maka sebagian hukum itu hukum negara ya, termasuk di Mesir itu diterapkan bahwa dipakailah istilah hukum waris pengganti. Jadi tetap jatah yang meninggal tadi dapat, jatahnya kemana dikasihnya? Ke cucunya tadi, ke anaknya. Maka tergantung. Kalau dibawa ke pengadilan, itu cucu itu dapat, karena jatuhnya sebagai waris pengganti. Kalau dibawa ke pengadilan, tapi kalau dibagi secara kekeluargaan, kalau mau menerapkan seperti itu boleh juga, tidak ada masalah, karena sudah masuk sebagai kategori diakui di dalam syariat gitu, sebagai waris pengganti. Wasiat wajibah namanya, Pak Ali. Kalau kita kajian waris namanya wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah itu adalah diperuntukkan, dia punya 3 anak laki-laki, anak pertama duluan meninggal daripada kakek. Kemudian kakek meninggal, anak pertama sudah meninggal, jadi anak pertamanya anak-anaknya tidak dapat gitu, karena terhalang oleh pamannya. Cuman untuk biar dia bisa jadi kontribusi anak pertama ini besar terhadap pencarian harta orang tuanya dulu, maka dihargailah cucunya itu, maka dijatuhkan sebagai wasiat wajibah. Artinya wasiat yang harus dipenuhi untuk memberikan
anak-anaknya tadi menggantikan posisi orang tuanya, disebut dengan wasiyah wajibah. Gitu. Status istrinya gimana? Belum, tidak ada di sini istri yang dibicarakan. Ya, maksudnya kalau misalkan di kasus yang sebenarnya kan ada wakil, istilahnya pengganti penerima ya dari ayah gitu kan. Maksudnya istri daripada atau ibunya si anak-anak ini jatuhnya gimana kalau misalkan ada? Apakah juga harusnya kan kalau misalkan Dia kasusnya, kalau istri kasusnya pas suaminya meninggal. kasusnya kan begitu. Ya, pas jadi waris ini per kasus dia, Pak. Jadi nggak bisa dia sambung-sambungkan kakek, cucu. Waris itu nggak bisa seperti itu, per kasus dia. Nah, ketika kasusnya suaminya kemarin meninggal, disitulah dibicarakan waris istri. Waris istri berapa? Ya kalau suaminya meninggal punya anak, istrinya dapat 1/8 setelah gonogini kalau dihukum kita. Nah, kalau dia tidak punya anak, maka 1/4 dapatnya setelah gonogini kalau dihukum kita. Nah, gitu. Jadi nggak dapat lah ya. Kalau misalkan si suami itu sudah meninggal dulu, orang tuanya masih, tapi si anak ini sudah meninggal duluan. Tapi si anak yang meninggal ini meninggalkan cucu. Kemudian ketika suami meninggal, istrinya dapat warisan. Tapi ketika mertuanya yang meninggal, dia tidak dapat warisan. Kan gitu maksudnya, Pak. Ketika mertuanya meninggal, si istri tidak dapat warisan karena dia tidak ahli waris. Menantu bukan ahli waris. Menantu itu bukan ahli waris, Pak. Nah, cuman tadi kan ada wakil di sini. Wakil. Wakil daripada ayah yang sudah meninggal tadi, apakah Itu yang menggantikan anaknya. Waris penggantinya anaknya gitu. jadi nggak bisa merembet ke istri ya? Nah, yang menggantikan anaknya kan jatah istri udah ketika dia meninggal tadi kan selesai. Nah, ketika dia suaminya meninggal, mertuanya meninggal, maka anak-anaknya menjadi waris pengganti. Kan anak-anaknya jadi waris pengganti. Kan harta anak, harta orang tua juga. Walaupun tidak boleh menzalimi ya. Artinya apa yang didapat oleh anaknya, ya insya Allah untuk ibunya juga lah. Anak yang berbakti kan mengasihi ke ibunya. Walaupun ibunya tidak ada jatah, tetapi anaknya dapat sebagai waris pengganti. Nah, gitu. Kalau dia memang tidak dapat, karena dia sebagai menantu. Menantu tidak sebagai ahli waris. Ahli waris itu kan laki-laki ada 15 orang, perempuan ada 10 orang. Itu tidak ada menantu situ. Nah, tapi menantu ya anak juga. Kan turun ke anak untuk istrinya juga. Nah, itu. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira.